Baiklah, kita lanjut, yaitu contoh ciri-ciri profesionalisme di bidang IT. Yang kedua yaitu asosiasi profesional profesi biasanya memiliki badan yang didorong oleh para anggotanya, yang dimaksudkan untuk meningkatkan status para anggotanya. Organisasi profesi tersebut biasanya memiliki persyaratan khusus untuk menjadi anggotanya. Pendidikan yang ekstensif, profesi yang prestisius biasanya memerlukan pendidikan yang lama dalam jenjang pendidikan yang tinggi. Yang ketiga, ujian kompetensi sebelum memasuki organisasi profesional biasanya ada persyaratan untuk lulus dari suatu tes yang menguji, terutama pengetahuan teoritis. Yang keempat, yaitu pelatihan institusional selain ujian juga biasanya dipersyaratkan untuk mengikuti pelatihan institusional, di mana calon profesional mendapatkan pengalaman praktis sebelum menjadi anggota penuh organisasi. Selanjutnya, lisensi profesi menetapkan syarat pendaftaran dan proses sertifikasi sehingga hanya mereka yang memiliki lisensi yang bisa dianggap bisa dipercayai. Selanjutnya, otonomi kerja profesional cenderung mengendalikan kerja dan pengetahuan teoritis mereka agar terhindar dari intervensi dari luar. Dan kode etik organisasi profesi biasanya memiliki kode etik bagi para anggotanya dan prosedur pendisiplinan bagi mereka yang melanggar aturan. Nah, selanjutnya kita masuk bagi peran kode etik bagi pengguna internet. Tidak hanya orang yang bekerja di komputer saja, pengguna internet juga harus punya kode etik. Itu perannya adalah yang pertama, menghindari dan tidak mempublikasikan informasi yang memiliki tendensi menyinggung secara langsung dan negatif masalah suku, agama, ras, termasuk dalamnya usaha penghinaan, pelecehan, pendiskreditan, penyiksaan, serta segala bentuk pelanggaran hak atas perseorangan, kelompok, atau lembaga atau institusi yang lain. Yang kedua, perannya yaitu menghindari dan tidak mempublikasikan informasi yang berisi instruksi untuk melakukan perbuatan melawan hukum. Yang ketiga, yaitu menghindari dan tidak mempublikasikan informasi yang secara langsung berkaitan dengan masalah pornografi dan nudisme dalam segala bentuk. Yang keempat, tidak menampilkan segala bentuk eksploitasi terhadap anak di bawah umur. Dan yang kelima, tidak berusaha atau melakukan serangan teknis terhadap produk dan sumber daya resource yang pelatihan dimiliki oleh pihak lain. Selanjutnya, kita itu masuk ke etika profesional komputer. Etika komputer adalah seperangkat azas atau nilai yang berkenaan dengan penggunaan komputer. Jumlah interaksi manusia dengan komputer yang terus meningkat dari waktu ke waktu membuat etika komputer menjadi suatu peraturan dasar yang harus dipahami oleh masyarakat luas. Jadi, komputer ini sudah banyak berkembang di masyarakat, maka sangat diperlukan etika yang bijak dari masyarakat untuk memahaminya. Secara umum, perilaku etis yang diharapkan dari para profesional komputer adalah pertama itu jujur dan adil. Jadi jika kita ingin menjadi profesional komputer, maka kita harus memiliki jujur dan adil terlebih dahulu. Kedua, memegang kerahasiaan. Kita tidak boleh membocorkan sebarang informasi, apalagi jika kita bekerja nanti di bidang kerahasiaan negara. Yang ketiga, kita bisa memelihara kompetensi profesi. Yang keempat, kita harus memahami hukum yang terkait, yaitu memahami undang-undang IT dan hak cipta yang tadi. Yang kelima, kita harus menghargai dan melindungi kerahasiaan pribadi. Yang keenam, menghindari merugikan pihak lain. Zaman sekarang, media massa sudah banyak digunakan untuk saling menuding satu sama lain. Maka alangkah baiknya kita sebelum bermedia massa atau menggunakan komputer, kita terlebih dahulu tahu apa itu etika yang harus kita miliki. Yang terakhir itu menghargai hak milik orang. Itu tidak mudah copy paste. Ini berbagai contoh kode etik profesi komputer. Ada IEEE, CES, ACM, atau Software Engineering Code of Ethics and Professional Practice. Ada ACM, Code of Ethics and Professional Conduct. Ada British Computer Society. Ada IEEE, ACM, Code of Ethics and Professional Practice. Ada 4 contoh kode etik profesi komputer.
Pengembangan kode etik itu didasarkan pada 8 hal berikut. Yang pertama adalah kepentingan umum, yang kedua klien dan atasan, yang ketiga produk, yang keempat adalah keputusan, sedangkan yang kelima manajemen, yang keenam profesi, yang ketujuh rekan sejawat, dan yang terakhir diri sendiri. Berikut isu atau pelanggaran etika profesi di bidang IT. Nah, jika kita berkecimpung di bidang IT, tentunya tidak hanya hal-hal positif yang saja yang kita temukan, malahan justru hal negatif sudah banyak pada zaman sekarang. Yang pertama, itu kejahatan komputer. Kejahatan komputer atau computer crime adalah kejahatan yang ditimbulkan karena penggunaan komputer secara ilegal. Kejahatan komputer harus terus berkembang seiring dengan kemajuan kejahatan komputer terus berkembang seiring dengan kemajuan teknologi komputer saat ini. Beberapa jenis kejahatan komputer meliputi denial of service, yaitu melumpuhkan layanan sebuah sistem komputer, penyebaran, spam, carding, atau pencurian data melalui internet, dan lain-lain. Contoh kejahatan komputer di bidang bisnis yang saya buat ini di bidang bisnis, yaitu illegal access. Yang pertama, data forgery atau pemalsuan data. Banyak sekarang pemalsuan data yang membuat klien tertipu, spionase cyber, data thief atau pencurian data, phishing, email tipuan bank, penyalahgunaan kartu kredit, dan masih banyak lagi. Yang kedua, e-commerce. E-commerce yaitu berkembangnya penggunaan internet di dunia berpengaruh terhadap kondisi ekonomi dan perdagangan negara. Melalui internet, transaksi perdagangan dapat dilakukan dengan cepat dan efisien. Akan tetapi, perdagangan melalui internet atau yang lebih dikenal dengan e-commerce menghasilkan permasalahan baru seperti pelindungan konsumen, permasalahan kontrak transaksi. Nah, untuk menangani permasalahan tersebut, para penjual dan pembeli menggunakan UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce 1996 sebagai acuan dalam melakukan transaksi lewat internet. Nah, contoh kejahatannya yang saya dapatkan yaitu pada bulan September dan Oktober tahun 2000, seorang cracker dengan julukan Fabian Klon berhasil menjebol web milik Bank Bali, salah satu bank di Bali. Bank ini memberikan layanan internet banking pada nasabahnya. Kerugian yang ditimbulkan sangat besar dan mengakibatkan terputusnya layanan nasabah. Jadi cracker yang bernama Fabian Klon ini pada tahun 2000 itu berusaha menjebol bank di Bali yang merugikan bank tersebut bermiliar-miliar, bahkan hampir triliun. Selanjutnya, Netiquette, atau lebih tepatnya Netiquette. Netiquette merupakan aspek penting dalam perkembangan teknologi komputer. Internet merupakan sebuah jaringan yang menghubungkan komputer di dunia sehingga komputer dapat mengakses satu sama lain. Internet menjadi peluang baru dalam perkembangan bisnis, pendidikan, kesehatan, layanan pemerintah, dan bidang-bidang lainnya. Melalui internetlah interaksi manusia dapat dilakukan tanpa harus bertatap muka. Tingginya tingkat pemakaian internet dunia melahirkan sebuah aturan baru di bidang internet, yaitu Netiquette. Netiquette merupakan sebuah etika acuan dalam berkomunikasi menggunakan internet. Standar Netiquette ditetapkan oleh IETF atau The Internet Engineering Task Force, sebuah komunitas internasional yang terdiri dari operator, perancang jaringan, dan peneliti yang terkait dengan pengoperasian internet. Baiklah, hanya itu yang bisa saya presentasi pada pertemuan kali ini. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.